Renungan Umat dengan judul Hikmat Melebihi Perak, Emas, dan Permata. Berasal dari bacaan Kitab Amsal pasal 3 ayat 13-15 yang demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak senang ketika memiliki kekayaan atau perhiasan? Siapa yang tidak bahagia memiliki perak, emas, atau permata? Semua orang akan merasa bahagia karena memilikinya. Bahkan barang-barang tersebut biasanya juga digunakan untuk menjadi aset atau kekayaan, juga investasi. Semua orang akan merasa bahagia dan beruntung. Memang barang-barang tersebut merupakan salah satu berkat, tetapi bukan satu-satunya berkat. Sehingga orang yang tidak memiliki barang tersebut tidak berarti tidak terberkati. Tidak seperti itu. Jika kita memperhatikan maksud perkataan dalam kitab Amsal, berkat tidak hanya terkait dengan kekayaan, materi, benda-benda berharga seperti perak, emas, dan permata, melainkan jauh melebihi hal itu. Hikmat ternyata memberikan perasaan bahagia dan merupakan keuntungan yang luar biasa, juga merupakan sesuatu yang sangat berharga. Itu tidak berarti bahwa Salomo menganggap remeh barang-barang berharga seperti perak, emas, dan permata, karena dia sendiri juga dikenal sebagai raja yang memiliki banyak kekayaan. Tentu barang-barang itu juga ia miliki. Maksud dari Salomo menuliskan demikian ialah supaya setiap orang tidak hanya mengedepankan kekayaan semata, melainkan menghayati betapa berharganya kebijaksanaan dan kepandaian itu. Dalam hal ini, kebijaksanaan merupakan berkat Tuhan yang tak ternilai. Orang boleh memiliki kekayaan, tetapi baiknya kekayaan itu juga didasari dengan hikmat, sehingga orang yang memiliki kekayaan tidak hanya digunakan untuk memuaskan kepentingan diri sendiri atau menjadikannya pusat dalam kehidupan sehingga menomorduakan Tuhan. Tetapi jika seseorang memiliki kekayaan, ditambah lagi orang tersebut berhikmat, maka ia akan menyadari bahwa kekayaan itu merupakan berkat Tuhan yang harus disyukuri dan dikelola dengan baik untuk menjadi berkat, bukan untuk dinikmati diri sendiri. Apakah kita juga setuju dengan perkataan Salomo itu, bahwa hikmat melebihi perak, emas, dan permata? Bahkan hikmat lebih berharga daripada perak, emas, dan permata. Kita bersama-sama menghayati hikmat melebihi kekayaan karena membuat kita menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan, bukan menjadi pribadi yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Selamat menghayati.
Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur atas firman yang juga menjadi berkat bagi rohani kami, sehingga kami semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan kepadamu. Melalui firman-Mu, kami juga dimampukan untuk menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih kami saat ini diajak untuk menghayati bahwa berkat yang sangat berharga melebihi harta di dunia, melebihi perak, emas, dan permata. Berkat itu adalah hikmat. Kami juga dipahamkan bahwa berkat satu-satunya bukanlah kekayaan, melainkan lebih dari itu. Hal yang membuat kami berbahagia dan menjadikan kami pribadi seturut dengan kehendak-Mu adalah karena hikmat. Untuk itu kami memohon, kiranya kami dimampukan untuk menjadi orang yang berhikmat, supaya dalam perjalanan hidup kami senantiasa dituntun oleh hikmat-Mu. Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul, baik tentang pekerjaan, keuangan, pasangan hidup, momongan, juga bagi anak-anak-Mu yang masih menempuh pendidikan dan saat ini masih dalam masa ujian atau mengerjakan penilaian akhir tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pergumulan jemaat-Mu, pergumulan kami semua, dan hidup kami dalam naungan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.